Pada zaman dahulu, hiduplah dua ekor binatang buas yang sama-sama angkuh dan tidak mau mengalah. Binatang buas itu adalah seekor ikan hiu dan buaya. Hiu itu bernama Sura. Suatu ketika, Sura dan buaya tidak sengaja berpapasan ketika sedang mencari mangsa di sebuah daerah yang banyak terdapat ikan-ikan kecil. Karena sama-sama merasa terganggu, keduanya lalu saling berkelahi memperebutkan daerah itu agar menjadi daerah kekuasaannya. Sura dan buaya berkelahi sangat sengit hingga keduanya babak belur. Setelah babak belur, ditambah rasa lelah akibat perkelahian yang tidak kunjung usai, keduanya lalu sepakat untuk berdamai dengan membagi daerah itu menjadi dua. Satu bagian menjadi daerah kekuasaan Sura dan bagian lainnya menjadi daerah kekuasaan buaya. Suasana damai berjalan hingga bertahun-tahun. Sura mencari mangsa di daerah kekuasaannya sendiri, begitu pula dengan buaya. Keduanya tidak pernah melanggar perjanjian damai yang telah disepakati. Namun lambat laun jumlah mangsa di daerah kekuasaan Sura mulai habis. Ikan-ikan kecil yang biasanya menjadi mangsanya sudah tidak ada lagi. Sura lalu secara sembunyi-sembunyi mencari mangsa di daerah kekuasaan buaya. Ia bersembunyi di balik batu karang sambil mengendap-endap untuk mencari mangsa ikan kecil. Meskipun beberapa kali berhasil mencari mangsa di daerah kekuasaan buaya, namun akhirnya ketahuan juga. Buaya memergoki Sura yang melanggar perjanjian damai yang telah dibuat. Perkelahian hebat pun tak terhindarkan. Sura pun menggigit ekor buaya hingga terluka dan bengkok. Buaya menggigit ekor Sura hingga nyaris putus. Perkelahian keduanya berlangsung hingga berhari-hari, berminggu-minggu, sampai keduanya tidak sanggup lagi berkelahi. Itulah salah satu cerita rakyat yang mengisahkan tentang asal-usul nama kota Surabaya. Hikmah dari cerita ini adalah kekerasan, apalagi perkelahian, tidak akan menyelesaikan suatu masalah. Carilah jalan keluar yang baik dan damai untuk menyelesaikan suatu masalah. Alkisah, ada seekor kancil yang hidup di pinggir hutan bersama kerbau, jerapah, dan gajah. Meskipun berbadan kecil, kancil dikenal sebagai hewan yang amat cerdik. Suatu hari, seekor kancil yang cerdik itu merasa lapar karena belum makan sejak pagi. Ia berjalan menyusuri pinggir sungai sambil mencari buah-buahan untuk dimakan. Tiba-tiba langkah kakinya terhenti ketika melihat pohon rambutan di seberang sungai yang berbuah sangat lebat. Wow, lebat sekali buah rambutan itu. Aku ingin makan buah rambutan, si kancil berkata pada dirinya sendiri. Tetapi si kancil kebingungan karena harus menyeberangi sungai yang airnya mengalir cukup deras untuk mendapatkan buah rambutan. Tiba-tiba terdengar suara dari pinggir sungai. "Ah, hai kancil, lagi apa kau? Kali ini kami tidak akan melepaskanmu," teriak seekor buaya paling besar yang sedang lapar. Si kancil tidak menyangka bahwa ia sudah dikepung oleh 9 ekor buaya yang sedang lapar di pinggir sungai. Si kancil tidak memperhatikan keberadaan buaya-buaya tersebut karena sibuk mencari cara agar bisa menyeberangi sungai untuk makan buah rambutan. "Tunggu dulu, aku sengaja ke sini karena ingin menyampaikan undangan dari Raja Hutan. Raja Hutan akan menggelar pesta dengan hidangan yang sangat enak. Kalian bisa makan sepuasnya," kata si kancil kepada buaya-buaya tersebut. "Ah, kau pasti hendak membohongi kami.
"Kami tidak percaya," jawab si buaya. "Aku sungguh-sungguh," Raja Hutan bahkan menyuruhku untuk menghitung jumlah buaya yang ada di sekitar sungai ini, kata si kancil berusaha meyakinkan buaya-buaya yang sedang lapar itu. Meski sempat ragu, buaya-buaya yang sedang lapar itu menuruti permintaan si kancil. Daripada memakan kancil yang dagingnya hanya sedikit dan harus berbagi dengan yang lain, buaya yang paling besar menuruti perintah si kancil untuk berbaris. 8 buaya yang lain mengikuti buaya yang paling besar dengan berbaris berjejer di atas sungai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Kancil menghitung satu persatu buaya sambil melompat di atas punggung buaya. Setibanya di seberang sungai, si kancil lari sekencang-kencangnya untuk segera memanjat pohon rambutan yang memang sedang berbuah sangat lebat. Akhirnya si kancil berhasil memakan buah rambutan yang sudah masak di pohon. Hikmah dari cerita ini adalah, meskipun sedang mengalami kesulitan dalam hidup, kita harus berpikir untuk mencari jalan keluar dari kesulitan itu, bukan malah berputus asa. Pasti ada jalan keluar terbaik yang bisa dilakukan untuk lepas dari kesulitan hidup. Alkisah, pada zaman dahulu tinggallah sebuah keluarga miskin di dekat pelabuhan. Keluarga ini memiliki seorang anak laki-laki bernama Malin Kundang. Malin Kundang anak yang rajin membantu pekerjaan ibunya. Meski masih belia, Malin Kundang sering bersih-bersih dan ikut membereskan pekerjaan rumah. Hingga pada suatu ketika ayah Malin Kundang berangkat berlayar menggunakan kapal besar untuk mencari nafkah di negeri seberang. Namun hari itu menjadi hari terakhir kali Malin Kundang bisa menatap wajah ayahnya. Ayah Malin Kundang tidak pernah pulang. Kabarnya ia meninggal saat berlayar. Sejak saat itu, Ibu Malin Kundang harus bekerja keras untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari serta membesarkan Malin Kundang. Sebagai anak yang rajin, Malin Kundang juga ikut mencari nafkah dengan menjadi kuli panggul di kapal mewah yang sedang berlabuh. Nahkoda kapal yang melihat kerja Malin Kundang kemudian lantas mengajaknya ikut berlayar. Setelah berpamitan kepada ibunya, Malin Kundang berangkat berlayar. Ibunya berpesan agar Malin Kundang bersikap baik kepada semua orang, rendah hati dan selalu ingat kepada Tuhan Yang Maha Esa. Tahun demi tahun berlalu, Malin Kundang tidak kunjung pulang. Ibunya yang semakin tua selalu setia menunggu di pelabuhan, berharap agar anak kesayangannya pulang. Setiap ada kapal mewah yang berlabuh, ia selalu bertanya apakah Malin Kundang berada di kapal itu. Hingga suatu ketika tersiar kabar bahwa ada kapal mewah yang berlabuh dengan membawa barang-barang berharga. Kapal mewah itu milik sepasang muda-mudi yang kaya raya. Ibu Malin Kundang pun berusaha naik ke atas kapal dengan tertatih-tatih. Ia berharap anaknya berada di kapal itu. Dalam sekejapan mata, Ibu Malin Kundang bisa mengenal sosok pemuda gagah pemilik kapal mewah itu. Ia adalah Malin Kundang, anak kesayangannya yang sudah lama tidak pulang dari berlayar. Ibu Malin Kundang lalu berjalan tergesa-gesa menghampiri pemuda gagah tersebut untuk memeluknya. Tetapi Malin Kundang justru melepas pelukan ibunya dan mendorongnya hingga terjerembab ke lantai kapal.
di hadapan awak kapal dan istrinya. Malin Kundang bersikap sombong dan berpura-pura tidak mengenali ibunya yang tua renta dan miskin itu. Malin Kundang yang sudah kaya raya merasa malu memiliki ibu kandung yang sudah tua dan miskin. Ibu Malin Kundang menangis dan kecewa dengan sikap anak kesayangannya itu. Lalu ia berdoa kepada Tuhan Yang Maha Kuasa agar memberikan balasan atas perbuatan anaknya yang durhaka. Ibu Malin Kundang kemudian mengutuk anaknya menjadi batu. Malin Kundang bersama istri dan awak kapal mewah kemudian melanjutkan perjalanan meninggalkan pelabuhan, meninggalkan ibunya yang sudah tua di pelabuhan. Akan tetapi, ketika hendak meninggalkan pelabuhan, kapal mewah itu diterjang badai dan ombak yang sangat dahsyat. Kapal pun hancur dan karam.